Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Triana dengan NIM C0D024035. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah pajak penghasilan pemotongan dan pemungutan dengan judul materi mengisi SPT PPh pasal 21 dan 26. Baiklah, pertama-tama kita masuk pada latar belakang dari pajak. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Salah satu jenis pajak yang penting adalah pajak penghasilan atau PPh. Khususnya pajak pasal 21 dan 26 yang mengatur pemotongan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi. PPh pasal 21 dikenakan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh individu dalam luar negeri. Sedangkan PPh pasal 26 dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri. Pengisian dan pelaporan SPT massa PPh pasal 21 dan 26 menjadi kewajiban bagi pemotong pajak dan harus dilakukan secara akurat dan tepat waktu. Selanjutnya ada pengertian SPT PPh pasal 21 dan 26. SPT massa PPh pasal 21 dan 26 adalah formulir yang digunakan oleh pemotong pajak untuk melaporkan kewajiban pemotongan dan penyetoran pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri pasal 21 dan di luar negeri yaitu pasal 26. Seiring perkembangan teknologi dan digitalisasi layanan perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP telah menyediakan platform online untuk pelaporan SPT massa PPh pasal 21 dan 26 melalui aplikasi e-Bupot dan DJP online. Mulai tahun 2025, aplikasi e-Bupot PPh 2126 menjadi standar pelaporan yang menggantikan SPT desktop. Selanjutnya yaitu cara pengisian SPT PPh pasal 21 atau 26 manual terbaru 2025. Yaitu yang pertama ada formulir 1721 atau formulir induk, yang kedua ada formulir 17211 daftar bukti pemotongan PPh pasal 21 pegawai tetap dan penerimaan pensiun berkala. 3. Formulir 17212 daftar bukti pemotongan PPh pasal 21 tidak final dan PPh pasal 26. Yang keempat ada formulir 17213 daftar bukti pemotongan PPh pasal 21 final. Terus yang kelima ada formulir 17214 daftar SSP dan bukti pemindah bukuan. Yang terakhir adalah formulir 17215 daftar biaya. Baiklah, di sini kita masuk pada aplikasi e-Bupot PPh pasal 21 dan 26 dan bagaimana cara menggunakan aplikasi ini. Aplikasi e-Bupot PPh 2126 adalah sistem pengelolaan pajak berbasis web yang digunakan untuk menyusun bukti potong dan melaporkan SPT massa PPh pasal 21 dan 26 secara elektronik. e-Bupot sendiri merupakan singkatan dari elektronik bukti potong yang menggantikan sistem pelaporan manual sebelumnya. Aplikasi ini membantu perusahaan dalam mencatat seluruh pemotongan pajak penghasilan karyawan secara otomatis dan tersimpan aman di sistem Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Lalu kita masuk pada fungsi utama aplikasi e-Bupot PPh 21 dan 26. Setidaknya ada beberapa fungsi dari aplikasi e-Bupot PPh 21 dan 26 ini. Di antaranya yang pertama ada membuat dan menyimpan bukti potong pajak karyawan secara digital. Yang kedua ada menghitung nilai pajak otomatis sesuai peraturan terbaru. Yang ketiga ada mengintegrasikan data langsung dengan pelaporan surat pemberitahuan massa PPh 2126. Yang keempat adalah memungkinkan pengunduhan bukti potong karyawan secara massal.
Yang kelima ada menjamin keamanan data pelaporan pajak dengan sistem terenkripsi. Melalui e-Bupot, pelaporan pajak menjadi lebih cepat, efisien, dan minim risiko kesalahan karena seluruh prosesnya telah otomatis dan terhubung langsung ke Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Baik, kita masuk pada dasar hukum penggunaan aplikasi e-Bupot PPh 21 dan 26. Yang pertama ada Peraturan 11 2025. Aturan ini merupakan pembaruan terbaru yang mengubah format bukti potong pajak penghasilan pasal 2126 serta menyesuaikan tata cara pelaporan menggunakan aplikasi e-Bupot. Peraturan ini memperjelas struktur data dan memperkuat sistem pelaporan digital. Yang kedua ada Peraturan Nomor 2 2024. BLN ini menetapkan bahwa semua pemotongan pajak wajib menggunakan aplikasi e-Bupot untuk pelaporan surat pemberitahuan masa pajak penghasilan 2126. Aturan ini menandai peralihan penuh dari pelaporan manual ke sistem elektronik. Selanjutnya ada jenis bukti potong yang tersedia di e-Bupot PPh 2126 Mekari Klik Pajak. Yang pertama ada BPMP, yaitu bukti pemotongan bulanan pegawai tetap. Ini digunakan untuk pemotongan PPh 21 bulanan pegawai tetap. Yang kedua adalah BP21, bukti pemotongan selain pegawai tetap. Ini digunakan untuk pemotongan PPh 21 atas penerima penghasilan secara selain pegawai tetap, misal tenaga lepas, honorer, atau bukan pegawai. Selanjutnya ada BP26 atau bukti pemotongan wajib pajak luar negeri. Ini digunakan untuk pemotongan PPh 26 atas penghasilan yang dibayarkan kepada subjek luar negeri. BPA1 atau bukti pemotongan A1 masa pajak terakhir. Ini digunakan untuk laporan akhir tahun pegawai tetap. Selanjutnya yang terakhir ada BPA2 atau bukti pemotongan A2 masa pajak terakhir. Ini digunakan untuk laporan akhir tahun pegawai tidak penuh 1 tahun, yaitu menggunakan formulir A2. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagaimana cara penggunaan aplikasi e-Bupot PPh 2126 DJP Online. Yang pertama langkahnya yaitu login dengan akun pajak Anda pada laman e-Bupot 2126pajak.go.id. 2. Lakukan aktivasi e-Bupot 2126 dengan cara masuk ke menu profile, pilih aktivasi fitur, centang e-Bupot 2126, klik ubah fitur layanan. Selanjutnya, sistem akan memproses aktivasi e-Bupot 2126 di laman akan logout. 4. Lakukan login kembali untuk melanjutkan mengakses Bupot PPh 2126 DJP. Pilih menu layanan e-Bupot PPh 2126, masukkan data karyawan dan penghasilan yang dikenai pajak. Lalu sistem akan menghitung otomatis PPh 2126 sesuai tarif. Lakukan validasi dengan generate bukti potong. Lalu jika pelaporan massal, unggah file CSV. Terakhir ada kirim SPT dan simpan bukti penerimaan elektronik. Kesimpulan dari materi ini adalah pengisian dan pelaporan SPT PPh pasal 21 dan 26 merupakan kewajiban penting bagi pemotong pajak dalam rangka mendukung sistem perpajakan yang transparan dan akuntabel di Indonesia. Melalui pemahaman terhadap ketentuan perpajakan, tata cara pengisian manual maupun online, serta penggunaan formulir yang sesuai, wajib pajak dapat melaksanakan pelaporan secara tepat waktu dan akurat. Digitalisasi melalui e-Bupot semakin memudahkan proses pelaporan, namun pengisian manual tetap relevan bagi sebagian kalangan. Baiklah, sekian dari materi yang saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.